Sebagai pabrikan terbesar yang menguasai pasar sepeda motor di Indonesia, Honda memiliki sederet motor yang sangat populer, dan pas dengan selera masyarakat Indonesia. Mulai dari desain, teknologi dan fitur, hingga harga yang kompetitif. Tidak cuma disukai sebagian besar masyarakat, beberapa produknya juga mendapat penghargaan Bike of the Year, dari tabloid otomotif yang diselenggarakan bulan Maret lalu pada ajang Automotive Award. Selain berhasil mendapat sepeda motor terbaik 2023, sederet motor lain Honda juga mendapat gelar terbaik di kelasnya. Motor apa saja yang dimaksud? Berikut 5 motor terbaik Honda 2023, versi majalah otomotif. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Honda ADV 160 berhasil menyabet gelar Bike of the Year pada ajang Automotive Award 2023, sekaligus meraih apresiasi tertinggi di segmen High Skutik 150-175 cc yang digelar tabloid otomotif pada tanggal 27 Maret tahun 2023. Ajang penghargaan tahunan tersebut ditentukan oleh 7 faktor penilaian selama setahun, yakni, desain, fitur dan teknologi, performa, konsumsi bahan bakar atau konsumsi listrik, riding position, harga, serta faktor kebaruan dari sebuah kendaraan. Lalu bagaimana penampilan Honda ADV terbaru 2023, spesifikasi, dan harganya? Tapi sebelum itu, kita bahas sedikit mengenai awal kemunculan maxi skuter Honda ADV di Indonesia. Diluncurkan pertama kali tahun 2019 di bulan Juli, ADV masih bermesin 150 cc menemani maxi skuter Honda lainnya yakni PCX. Tapi Honda ADV hadir dengan desain serba tajam, stang telanjang, serta ban dual purpose, sehingga teridentifikasi sebagai skutik tipe penjelajah. Selama 3 tahun, ADV generasi awal yang masih berbekal mesin 150 cc hampir tidak mendapat penyegaran berarti selain dari warna. Barulah di tahun 2022 bulan Juli, motor ini diberi penyegaran signifikan, sekaligus menandakan lahirnya ADV generasi kedua. Pada generasi ini, Honda memberikan ubahan total pada beberapa bagian yang membuatnya sukses mendapatkan gelar motor terbaik di Indonesia dari majalah otomotif tersebut. Mesin Honda ADV ditingkatkan menjadi 160 cc, sehingga output yang dihasilkan juga meningkat pesat. Di bagian bodi juga tampak signifikan, desain terlihat lebih tajam dibanding generasi pertama. Berkat rangka yang identik dengan PCX, bagasi diperbesar dari sebelumnya 28 liter, jadi 30 liter. Kapasitas tangki bahan bakar juga bertambah 0,1 liter jadi total kapasitas 8,1 liter. Ubahan tambahan pada ADV generasi kedua ini juga meliputi beberapa bagian cukup penting, seperti jok yang diperpendek, terutama bagian depan jok dipangkas ketinggiannya, sehingga lebih fleksibel bagi pengguna yang memiliki tinggi 160 cm. Selain itu, ubahan juga meliputi windscreen lebih tinggi yang dapat diatur ketinggiannya, ini diklaim lebih baik saat menahan angin. Ubahan berikutnya terdapat pada panel meter yang sudah full digital, serta tertera informasi RPM dan tulisan HSTC. Selanjutnya penambahan teknologi HSTC, atau Honda Selectable Torque Control pada mesin, membuat ban belakang tidak mudah selip di jalanan licin. Terakhir, ADV versi terbaru dibekali USB charger, memanfaatkan tenaga aki,
pengguna bisa mengecas smartphone yang terletak di konsol box sebelah kiri. Berikut, spesifikasi Honda ADV 2023 dan variannya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Vario 125 sukses meraih gelar skutik medium 125 cc terbaik, yang diberikan majalah otomotif pada ajang Automotive Award 2023. Artinya, saat ini Vario adalah motor terbaik di kelas Matic 125 cc tahun ini, di mana segmen Matic ini ramai diisi banyak pabrikan sepeda motor. Lalu apa yang membuat Vario 125 dinobatkan sebagai motor terbaik di kelasnya? Bagaimana penampilan Vario 125 terbaru 2023, dan bagaimana spesifikasi, harga, dan varian warna terbarunya? Tapi sebelum itu, kita beralih sedikit ke sejarah kelahiran Vario 125. Meski Vario sudah meluncur sejak 2006, namun Vario bermesin 125 cc baru hadir pada tahun 2012, yang merupakan versi upgrade Vario Tekno di mana sebelumnya hanya dibekali mesin 110 cc. Tapi soal pengabutan bahan bakar juga diubah dari karburator menjadi injeksi, yang membuat bahan bakarnya sangat efisien. Selain itu, fitur ACG Starter yang membuat suara starter halus, juga hadir pada generasi awal ini. Kemudian di tahun 2015, Vario 125 mendapat penyegaran dari sisi bodi serta mesin. Dimensi lebih besar namun dengan lekukan serba tajam dan terkesan lebih sporty. Mesin juga dibekali teknologi ESP, berkat hal ini juga meningkatkan minat konsumen terhadap Vario 125. Selanjutnya, Vario 125 berubah lagi di tahun 2018. Desain dibuat lebih menarik, terutama ubahan pada headlamp, lalu pencahayaan sudah full LED. Di sini Vario 125 telah menghilangkan model Kickstarter, dan hanya tersedia electric starter saja. Desain ini juga masih bertahan hingga sekarang. Dari sisi fitur, Vario 125 dibekali banyak fitur menarik, seperti full digital panel meter terbaru dan canggih, memuat informasi konsumsi bahan bakar, jam digital, speedometer, trip meter, pergantian oli, indikator baterai dan tegangan aki. USB charger di dalam konsol box untuk mempermudah dan mempercepat pengisian daya pada gadget. Daya maksimal, 5 volt 2,1 ampere. Teknologi canggih yang menggunakan remote, di mana tidak lagi memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang. Terintegrasi dengan alarm anti-maling dan answer back system. Fitur ini hanya tersedia di Vario 125 tipe CBSI SSSP dan CBSI SS. Tampil lebih sporty dengan desain velg baru berwarna burn titanium. Bagasi serbaguna 18 liter mampu menyimpan helm maupun barang lainnya. Pencahayaan full LED,
ban tapak lebih besar, serta adanya cantelan pada bagian dashboard depan. Selain Vario 125 yang mendapat gelar Best Medium Scutic 125cc, ternyata, varian lain dari keluarga Matic pertama Honda ini, mendapat Best Medium Scutic 150-160cc, yang didapat Vario 160, pada ajang Automotive Award 2023, Maret lalu. Penghargaan ini sekaligus menyingkirkan satu rival dari Yamaha yaitu NMAX 155, serta dari sesama Honda yakni PCX 160. Vario 160 yang merupakan skutik terbaik di kelasnya, berdasarkan penghargaan tersebut unggul di berbagai sisi, baik desain, fitur, hingga ergonomi, yang menjadi kriteria penjurian selama 1 tahun sebelum penobatannya. Lalu apa keunggulan Vario 160, spesifikasi, varian, serta harga terbarunya? Sebelumnya, Vario 160 merupakan versi upgrade dari varian 150cc. Pertama kali diluncurkan tahun 2015, kala itu, desain sangat identik dengan varian 125. Hanya berbeda dari sisi mesin serta model warna. Penyegaran demi penyegaran, didapat Honda Vario 150 kala itu, setidaknya di tahun 2018, dan akhirnya mendapat peningkatan mesin di tahun 2022. Dari sebelumnya 149,8 cc jadi 156,9 cc, maka motor ini masuk pada segmen skutik 160 cc. Memiliki desain serba tajam dan agresif, Vario 160 sekilas tampak identik dengan varian 125. Perbedaan jelas hanya terlihat dari sisi warna dan desain grafis. Jika dibandingkan dengan varian 150 lama, Vario 160 hanya sedikit lebih panjang 10 mm, dan lebih tinggi 22 mm. Beberapa keunggulan Honda Vario 160 sebagai skutik terbaik di kelas 150-160 cc, diantaranya memiliki mesin unggul di kelasnya, yakni 156,9 cc, 4 katup, berpendingin cairan, ESP Plus dengan power puncak 11,3 kW pada 8.500 rpm, serta torsi 13,6 Nm pada 7.000 rpm. Tenaga ini terbilang yang terbesar di kelasnya. Vario 160 dibekali rangka ESAF sebagai teknologi rangka terbaru Honda, yang diketahui sangat ringan dibanding rangka biasa. Ini juga menunjang bobot keseluruhan, sehingga sangat mendukung performa. Beberapa fitur Honda Vario 160, masih sama dengan motor premium lainnya, seperti Smart Key System dengan answer back, USB charger di konsol box, sampai pencahayaan full LED yang memiliki lampu depan DRL, serta panel meter digital. Dari sisi roda, Vario dibekali ban tapak lebar di roda belakang, berukuran 120/70 ring 14, dan ban depan 100/80 ring 14. Roda dibekali rem tipe ABS 1 channel di depan, khusus varian ABS ini rem belakangnya juga tipe disc.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Tidak cuma di segmen Matic, motor Honda yang mendapat gelar sebagai motor terbaik di kelasnya, juga diraih segmen Naked Sport 150cc, yaitu Honda CB 150R Streetfire. Masih dari ajang Automotive Award 2023, Honda CB 150R dinobatkan sebagai sport naked terbaik 150cc, yang menyingkirkan beberapa rival di kelas yang sama seperti Yamaha Fiction. Penghargaan ini tentu melalui pencurian ketat. Lalu apa keunggulan motor sport tanpa fairing terbaik di kelasnya tersebut? Seperti biasa, kita flashback sedikit mengenai debut naked sport Honda CB 150R di Indonesia. Ternyata dari sisi usia, CB 150R terbilang muda. Hadir pertama kali pada tahun 2012, bulan 12, dan tanggal 12. CB 150R disiapkan untuk menjadi pembeda bagi naked sport Honda kala itu, seperti Mega Pro, serta bagi sang rival dari Yamaha yaitu Fiction. Berbeda dari motor naked Honda lainnya, CB 150R dibuat lebih sporty dengan lekuk bodi tajam, namun tetap ergonomis dengan stang tinggi. Tidak cuma itu, di sisi mesin juga dibekali tipe 4 katup DOHC, tenaga maksimalnya 16,8 dk di putaran mesin 10.000 rpm, dengan torsi maksimal 13,1 Nm pada 8.000 rpm, sehingga performa CB 150R lebih terasa. Di generasi awal ini, CB 150R dibekali rangka trellis, semua lampu masih pakai bohlam, lalu peleknya palang 6 miring, dan knalpotnya bulat. Kemudian speedometer merupakan perpaduan analog dan digital. Model ini bertahan hingga tahun 2015, selanjutnya lahir CB 150R Streetfire generasi kedua. Di generasi kedua ini, desain dibuat lebih tajam, terutama area belakang. Bel juga tak luput dari ubahan, generasi lama tipe bel menyatu, kali ini dibuat coak. Tidak cuma itu, pencahayaan yang sebelumnya halogen diubah jadi LED, serta speedometer full digital, sehingga terkesan semakin modern. Area pelek turut mendapat ubahan, kali ini menggunakan model palang 5 bersimbol Y miring, serta knalpot yang sedikit kotak. Di area mesin, kepala silinder tetap pakai konstruksi DOHC, namun pakai roller rocker arm, tenaga maksimalnya 16,7 dk di putaran mesin 9.000 rpm, dan torsi 13,8 Nm di 7.000 rpm. Selanjutnya generasi ketiga CB 150R, yang dirilis tahun 2018, kali ini ada sentuhan baru di bagian shroud, yang dibuat lebih tajam lagi. Area belakang juga mendapat sedikit sentuhan dengan adanya lubang aerodinamis. Masih di area belakang, pijakan kaki pembonceng diganti jadi berbahan aluminium dan bisa dilepas dari sasis. Yang juga berubah, piringan rem pakai jenis Wafi. Fitur lainnya ada tambahan tombol passing di panel sakelar stang kiri. Selanjutnya adalah ubahan pada generasi keempat yang dirilis 2021. Di sini Honda CB 150R mendapat penyegaran dari sisi desain, yang membuatnya tampak lebih kekar. Bagian headlamp dibuat lebih mogelo. Garpu depan kini menggunakan tipe upside down atau USD, sehingga lebih terkesan mewah. Peleknya juga berubah bentuk, jadi model palang Y lurus. Pada bagian fitur, speedometer digitalnya mendapat tambahan info gear position dan info konsumsi bensin. Meskipun pasar naked sport tak seramai Matic, namun komitmen Honda pada produk naked sportnya ini terbilang sangat serius. CB 150R dibekali banyak fitur canggih dan modern. Untuk bagian mesin, dikonfigurasi 149,16 cc DOHC, pendingin cairan, PGM-FI, dengan power puncak 12,4 kW pada 9.000 rpm, serta torsi 13,8 Nm pada 7.000 rpm, yang disalurkan pada gigi transmisi 6 percepatan.
Honda Beat mendapat penghargaan sebagai Best Low Scooter 2023. Hadir pertama kali tahun 2008, Honda Beat adalah motor matic terlaris dan tersukses di Indonesia, mengalahkan pendahulunya sesama Honda, yakni Vario. Kehadiran Beat sekaligus mematahkan dominasi matic Yamaha sebagai salah satu pelopor matic di Indonesia, yakni Mio. Selain itu, desain agresif Honda Beat, sekaligus membuang stigma motor matic hanya cocok dipakai perempuan saja. Kala itu, Beat jadi pelopor motor matic unisex dan cocok bagi kaum laki-laki. Dari sisi penjualan, Honda Beat pernah menyentuh ratusan ribu unit setiap bulannya terutama pada generasi keempat, maka tak heran jika Presiden Direktur PT Astra Honda Motor AHM Toshiyuki Inuma, mengklaim Beat sebagai skutik Honda paling laku di dunia. Dari semenjak kelahirannya, Beat tercatat telah beberapa kali mengalami penyegaran dari tahun 2008 hingga saat ini. Perubahan-perubahan seperti apa saja yang dialami Honda Beat, yuk simak berikut Honda Beat dari generasi ke generasi. Beat generasi pertama hadir pada 2008. Di awal kemunculannya, Beat hadir dengan desain minimalis dan sentuhan tajam yang agresif. Di samping itu, konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit dibanding pesaingnya, serta performa responsif membuat debut matic terpopuler ini terbilang sukses. Honda membekali Beat dengan mesin 108 cc, SOHC 2 katup dengan sistem pembakaran bahan bakar tipe karburator. Mesin ini mampu menghasilkan torsi puncak 8,32 Nm pada 5.500 rpm, dan tenaga maksimal 8,22 PS pada 8.000 rpm. Sementara soal tangki bahan bakar, memiliki kapasitas 3,5 liter. Beat generasi pertama ini dapat dibedakan dengan mudah dari tipe spakbor depan yang dekat dengan ban depan dan diletakkan pada tabung shock. Dua tahun setelah generasi pertama dirilis, Honda melakukan penyegaran atau facelift pada tampilan Beat. Stripping motor matic tersebut didesain dengan warna dan corak yang berbeda. Lalu perubahan tampak pada spakbor depan. Bila Beat keluaran pertama pakai spakbor pendek dan letaknya agak menempel ke ban, maka Beat facelift 2010 pakai spakbor depan yang posisinya menempel di area segitiga atau jauh di atas ban, serta memiliki spakbor lebih lebar. Selain ubahan tersebut, Honda juga memberi varian Beat lain, yakni Beat dengan velg jari-jari. Honda Beat generasi kedua lahir pada tahun 2012. Berbeda dengan dua pendahulunya, kali ini Honda mengganti sistem pengabutan bahan bakar dari karburator, menjadi injeksi alias PGM-FI. Teknologi baru ini diklaim membuat bahan bakar lebih irit hingga 30%. Selain ubahan pada tipe bahan bakar, Beat generasi kedua ini memiliki dimensi lebih gemuk. Tapi efeknya, Beat memiliki bagasi lebih luas 5 kali dibanding sebelumnya dengan kapasitas hingga 11,2 liter. Pijakan kaki dibuat lebih luas, serta jok lebih lebar dan panjang. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan kenyamanan berkendara. Walaupun begitu, dimensi keseluruhan yang ramping tetap terjaga, sehingga Beat generasi kedua ini tetap baik saat bermanuver. AHM juga melengkapi kehadiran Honda Beat generasi kedua dengan pilihan varian baru yaitu CBS. Inilah Beat pertama yang mengadopsi fitur CBS atau Kombi Brake System, mengintegrasikan rem depan dan belakang dalam satu tuas. Generasi ketiga Honda Beat hadir di 2014, dengan desain yang tak jauh beda dengan Beat PGM-FI. Hanya sedikit ubahan pada stang yang lebih ergonomis dan di bagian bawah atau pijakan. Generasi ketiga memiliki ubahan besar pada teknologi yang dinamai teknologi baru ESP, Enhanced Smart Program. Teknologi ini juga membawa sistem ACG pada starter, sehingga suara starter kasar berganti menjadi sangat halus dan nyaris tanpa terdengar, yang sebelumnya suara kasar kerap dituding sebagai kekurangan Honda Beat.
Selain itu, Beat ESP juga hadir dengan varian ISS Idling Stop System, yang membuat mesin mati secara otomatis ketika berhenti, dan hidup ketika pengguna menarik tuas gas. Teknologi ini diklaim mampu memaksimalkan penghematan bahan bakar hingga 9%. Namun Beat tanpa ISS atau varian CBS juga masih dipertahankan. Selain itu, generasi ketiga sekaligus melahirkan varian lain dari Honda Beat yaitu Beat Pop. Tampilan Beat Pop ESP terlihat lebih imut dan bodinya membulat. Mengikuti tren terkini, desain stripping Beat Pop ESP terlihat lebih fun dan ekspresif. Warnanya pun terlihat lebih bergaya. Tampilan Beat Pop ESP secara spesial disuguhkan untuk para remaja yang gemar mengekspresikan diri lewat ragam kegiatan. Honda Beat generasi keempat hadir tahun 2016. Kehadiran model ini sekaligus menandai pencapaian terjualnya Beat hingga 10 juta unit sejak 2008. Kali ini desain berubah lagi, secara dimensi keseluruhan sedikit lebih ramping namun dengan nuansa yang lebih tajam layaknya Beat generasi pertama, namun area bagasi dibuat lebih lapang. AHM juga mengaplikasi speedometer baru yang memadukan antara sistem digital dan analog serta penyematan eco indikator. Sementara posisi stang diubah lebih menjorok ke arah pengemudi guna menghadirkan posisi berkendara yang baik. Tangki bahan bakar juga dirancang lebih besar menjadi 4 liter. Di samping melahirkan Honda Beat generasi keempat, pabrikan berlogo sayap juga meluncurkan Honda Beat Street sebagai varian baru selain Beat Pop. Tampilan Beat Street benar-benar beda, lantaran pakai stang telanjang. Kemudian disematkan speedometer berbentuk kotak full digital. Kehadiran Beat Street disebut-sebut untuk menghadang kepopuleran Yamaha X-Ride. Bicara soal fitur, sebagian besar teknologi yang ada pada Beat Street sama dengan Beat versi reguler. Ada parking brake lock, fitur eco indikator, ACG starter, dan standar samping otomatis. Karakter Beat Street makin diperkuat dengan corak stripping yang lebih kekinian sesuai gaya khas anak muda. Perbedaannya, Beat Street tidak punya ISS untuk meningkatkan keiritan konsumsi bahan bakar. Pada awal 2020, Honda Beat generasi kelima atau Beat ESAP lahir. Pabrikan berlambang sayap mengusung perubahan menyeluruh pada revisi kali ini. Mulai dari rangka yang diubah pakai teknologi ESAP, hingga mesin baru. Rangka ESAP membuat bobot versi terbaru jadi lebih ringan 4 kg. Lalu rangka tersebut menjadikan Beat semakin lincah dan stabil saat diajak bermanuver. Evolusi Honda Beat juga terlihat di mesin. Jantung mekanis baru Beat ESAP menggunakan kapasitas yang sedikit lebih besar. Kubikasinya mencapai 109,5 cc dan sanggup mengeluarkan performa semakin hebat. Alhasil skutik Honda ini sanggup muntahkan tenaga maksimal 9 PS pada 7.500 rpm, dan torsi puncak 9,3 Nm pada 5.500 rpm. Soal fitur, Honda Beat 2020 punya lampu depan LED dan power charger. Fungsi LED untuk meningkatkan visibilitas berkendara dengan daya listrik rendah. Sementara power charger bisa dimanfaatkan mengisi daya smartphone ketika berkendara. Generasi kelima ini juga tersedia dalam varian Beat Street, namun Beat Pop sudah tidak ada lagi.